Terungkap di balik polemik tambang Parung Panjang, ternyata ada upaya serius untuk melobi Deddy Mulyadi, tapi respon KDM justru bikin publik salut. Fakta ini diungkap langsung oleh Deddy Mulyadi. Menurut KDM, Bupati Bogor Rudi Susmanto beberapa kali berusaha menemuinya. Bahkan, Rudi disebut sempat ingin mempertemukan KDM dengan para pengusaha tambang. Tapi jawaban KDM tegas, ia menolak. Alasannya sederhana tapi sangat kuat, yaitu integritas. Dalam pernyataan resminya, KDM menegaskan seluruh keputusan harus berbasis sistem, bukan hasil lobi atau tekanan kepentingan tertentu. Dan disinilah banyak publik mulai melihat bedanya. Saat ada dorongan untuk membuka tambang kembali, KDM justru memilih memikirkan nasib ribuan warga di jalur Parung Panjang. Warga yang selama bertahun-tahun menghadapi kemacetan ekstrim, jalan rusak, debu, bahkan resiko insiden tak diinginkan terjadi. KDM juga mengingatkan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan hingga ke perbatasan Banten dan memberi santunan bagi korban terdampak. Menurut saya pribadi, ini bukti bahwa pemimpin besar diuji bukan saat semua setuju, tapi saat berani bertahan demi kepentingan yang lebih luas. Dan sejauh ini, KDM menunjukkan ketegasan itu. Kalau menurut kamu, keputusan Deddy Mulyadi ini tepat nggak? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. 8 ton. Nah, sehingga sebelum punya jalan tambang, solusinya untuk tronton kemungkinan belum ada solusi. Kalau untuk mobil-mobil kecil, kita tinggal hanya nunggu kebijakan Pak Gubernur dengan Pak Bupati, sehingga memikirkan progres percepatan pembangunan yang dilakukan oleh APBN maupun APBD 1 maupun APBD 2, semua untuk kehidupan masyarakat. Salah satunya membutuhkan material. Rumah tidak layak huni pun untuk kita bangun, untuk kita perbaiki butuh material, ya. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya, tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Bayangin, yuk dalam beberapa tahun saja, harta seorang pejabat bisa melonjak sampai 1.200%. Ini yang sekarang jadi sorotan publik di Kabupaten Bogor. Data dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPO milik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan kekayaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang dikenal sebagai Jaro Ade mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada laporan tahun 2018, total hartanya tercatat sekitar 4,78 miliar rupiah. Namun dalam laporan terbaru tahun 2024, angkanya melonjak menjadi 62,14 miliar rupiah. Artinya hanya dalam beberapa tahun terjadi kenaikan sekitar 57 miliar rupiah atau meningkat hampir 1.200%. Mayoritas kekayaan itu berasal dari tanah dan bangunan senilai 45,9 miliar rupiah, lalu kendaraan dan mesin mencapai 11,4 miliar rupiah ditambah kas miliaran rupiah lainnya. Data ini merupakan laporan resmi yang disampaikan kepada KAPK sebagai bentuk transparansi pejabat publik. Tapi yang sekarang mulai jadi pertanyaan publik adalah satu hal. Apa yang membuat lonjakan harta ini bisa terjadi begitu cepat? Menurut kalian wajar atau perlu penjelasan lebih terbuka ke masyarakat? Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi siapkan. Emang the best deh, pokoknya Bapak Rudi, keren. Saya tahu Pak, Bapak membela masyarakat sendiri. Dan saya tahu, Bapak nggak mau masyarakat Bapak susah. Dan saya pun tahu, Bapak nggak mau didemo oleh masyarakat. Sekarang saya tanya, Bapak tahu nggak waktu jalan dari Parung Panjang sampai Cugudeg jalannya hancur? Ya, Bapak tahu nggak tronton kanan kiri yang nggak beraturan arahnya dari mana? Hah? Nggak tahu kan? Bapak tahu nggak korban jiwa di Bogor Barat? Apakah Bapak mendatangi pihak korban? Saya pengen tanya Pak itu Pak. Pak dulu ya selama dipimpin oleh RK, saya nih sebagai warga Cigudeg merasa Bogor Barat tuh kayak nggak diperhatiin oleh RK. Nah, sekarang Bapak Deddy sebelum 1 tahun belum menjabat, Parung Panjang langsung dirapihin Pak, langsung dibagusin jalannya. Ya, kita nih masa punya gubernur Pak, dulu mah kagak, asli kagak punya gubernur dulu mah.
Dan saya mau nanya nih, yang kemarin demo katanya kalau tambang nggak dibuka mau keluar di Jabar, silahkan. Lah kalian data nih yang pemindah silahkan kalian pindah. Mau bikin kota sendiri kek, mau ke Banten kek, silahkan. Jangan bawa-bawa nama Bogor Barat, karena gue juga gak mau keluar dari Jabar. Tahu nggak lo, dulu waktu pas Banten keluar, sekarang masyarakat kayak gimana? Banyak yang nyesel. Dan gue nggak mau keluar dari Jabar. Tapi kalau lo mau pindah silahkan, bawa saudara lo, tetangga lo yang mau ikut pindah silahkan keluar dari Jabar ya. Mau bikin kota sendiri terserah, mau masuk ke Banten silahkan, terserah dah ya. Jangan bawa-bawa Bogor Barat yang nggak ikut-ikutan, oke? Salam. Masih tentang demo warga Bogor anu menta ka Bapak aing tambang dibuka. Ayeuna menta deui siapkan Rp, 108 miliar untuk kompensasi 18.000 kakak anu terdampak tambang Bogor. Padahal bahasa eta ke penutupan tambang anu terdaftar korban teh 3.000 kakak. Ayeuna meledak jadi 18.000 kakak. Menta Bapak aing disiapkan ku Bapak aing geus kompensasi. Tadina kan sakakak teh narima 3 kali. Jadi totalnya 8 juta. Ayeuna Bapak aing mah mun geus saya bayarkeun sakali. Pek dibagikeun kumaha. Bapak aing geus mayar 8 juta. Kanu terdaftar 3.000 kakak aya sesana mah teuing saha eta nu didaftarkeunana. Bener ningali duit mah hai kanu MBG para rotes. Hai kanu ningali manehna dek aya bantuan duit anu mampu, nu imahna tembok, anu boga mobil, nu non kabeh harayang mah tinggal jujug ngebeledug. Non teh warga anu menarimana nepi ka 18.000. Hese anjing ieu mah pamarentah jeung rakyatna sararua. Lamun sarua alus ieu mah aduh. Tak geus skema Pak. Ayeuna basa eta nungtut jalan hayang dialusan. Jalan geus alus, tambang hayang ditutup geus ditutup. Ayeuna minta kompensasi ongko, terus minta tambang dibuka deui ongko. Ieu mah urang pribadi heueuh, geus mending sok we asup ka provinsi Banten we mending ge. Lieur. Kayangna kumaha? Geus diguguk ku Bapak aing kalah minta nu lain-lain lieur. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya, tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Itu jawaban KDM yang beberapa waktu lalu ditanya sama awak media guys ya. Bahkan KDM juga pernah diajak sama Bupati Bogor beberapa kali bahkan diajak untuk menemui perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Bogor sana. Nah, KDM pun menolaknya gitu kan. Karena mungkin kesibukan apapun dan juga yang KDM jelaskan di video pertama tadi. Nah, saya juga sebagai rakyat biasa ya, ini saya nadanya nggak seperti biasa karena takutnya Mang Jo disebut arogan gitu cara ngomongnya. Karena mungkin cara menyampaikan narasi di dalam sebuah video itu dengan cara Mang Jo, gaya Mang Jo. Sekarang gayanya seperti biasa aja, kayak gini. Nah, boleh nggak sih Mang Jo mencurigai salah satu pejabat atau siapapun itu ya? Saya juga sebagai masyarakat biasa mungkin mau bertanya nih, apakah Bapak Bupati Bogor itu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada KDM dan juga Provinsi Jawa Barat itu ya, kebijakan Provinsi Jawa Barat? Ataukah menyampaikan keinginan bos pertambangan tersebut sehingga pertambangan harus dibuka kembali? Itu aja sih pertanyaannya ya. Mudah-mudahan ini ya bisa dijawab, bisa tidak juga. Mungkin warganya bisa bantu jawab, boleh silahkan. Warga, belum juga kering rambut gua nih, habis keramas udah dador aja nih dari salah satu media massa ini. Ada apa sih saking sakit hatinya kah sama Pemprov Jabar? Gua mah bingung gitu kan ya. Nih, pemberitaan terbaru kayak begini warga tuh. Nah, mau ngegiring-giring opini liar kemana lagi ini kan? Aduh, udah gitu ya yang bikin lucunya lagi warga kemarin kan dia juga kan ya membahas terkait katanya yang gagal bayar terkait pembayaran kontraktor tuh yang gagal bayar udah tahu dijelasin itu tuh pembayaran yang tertunda yang akan dibayarkan di tahun 2026 ini per Januari ini gitu kan. Terus dia akan ngomong lagi tuh, katanya kalau ada perbedaan omongan dari Gubernur Jawa Barat dan Kepala Bapenda yang terkait anggaran pembayaran gagal bayar buat kontraktor tersebut itu diambilnya kalau kata Gubernur katanya dari anggaran ini, dari pajak dan lain-lain. Kalau kata Bapenda katanya akan menggunakan terkait anggaran apa bencana apa-apa gitu katanya. Dia memberitakannya nih ya si PR. Kan udah dijawab tuh sama Pak Deddy Mulyadi ya, tayang tadi malam. Tonton di channel Lembur Pakuan channel ya, yang judulnya fiskal tertekan. Tuh di situ dijelaskan sejelas-jelasnya. Orang mah kalau mau naikin pemberitaan lu harus paham dulu terkait
kata-kata arti dari apa namanya anggaran ini anggaran itu gitu kan, biar kagak kelihatan kalau lu tuh emang beneran kagak paham, cuma modal naikin berita doang ya, cuma modal pengen viral doang, pengen ditanggapi begitu kan. Berbagai macam cara dilakukan ya, termasuk istilah kata kasarnya mah menjadi provokator lah begitu kan, membuat gaduh. Sekarang membuat gaduh lagi terkait yang tambang di mana itu Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang kayak begini. Aduh, ya Allah, kalau nanti dijawab lagi sama Deddy Mulyadi itu ya beserta staf-staf lainnya. Kalau misalkan di luar dari pembahasan ini nih yang lu sampaikan pemberitaan, malu kalau kata gue mah udah deh ya, mundur diri aja. Jadi apa namanya? Media massa atau kagak menjadi ini reporter pencari beritanya gitu ya. Tunjukin mah kualitas tuh ya, biar menjadi media massa atau surat kabar yang terpercaya begitu kan. Udah bye. Pak Deddy terjun langsung dong ke lapangan ya, lihat kondisinya seperti apa di daerah Cigudeg, di daerah Rumpin seperti apa semenjak PT-nya Bapak tutup secara tiba-tiba ya. Minimal kalau tidak bisa mengasih kompensasi, minimal kasih lapangan pekerjaan lah, kasih solusi lah, jangan cuman bisanya ngonten terus ya. Pemerintah provinsi juga memberikan tawaran solusi, berulang-ulang saya sampaikan, kirim data pekerja tambang, terutama mereka yang pekerja kasar. Upahnya kan mereka hanya 40 ribu sampai 50 ribu per hari tanpa BPJS, tanpa asuransi ketenagakerjaan. Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat, membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya nggak ada yang ngasih. Gitu loh. Udahlah, kalau bicara tambang itu kan bicara sesuatu yang menggoda sebenarnya bagi gubernur, gitu kan. Apa sih yang tidak tergoda oleh tambang? Tambang apapun cukup menggoda, apalagi tambang perkawinan. Kepala Desa Parung Panjang diduga memanipulasi data penerima kompensasi dampak penutupan tambang. Yang seharusnya hanya sekitar 3.000 penerima, tiba-tiba membengkak menjadi 18.000 orang. Pantas saja Kang Deddy Mulyadi akhirnya hanya memberikan kompensasi 1 bulan, padahal sebelumnya dijanjikan sampai 6 bulan. Bagaimana tidak curiga? Datanya saja naik sampai 5 kali lipat. Belum lagi kabarnya ada ancaman kalau tidak semua dimasukkan sebagai penerima nanti akan begini dan begitu. Aduh Pak Kades, Pak Kades. Pertama ya, yang tambang Bogor itu bicara kompensasi. Jadi begini, dalam perhitungan kita, pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000. Karena kan, tetapi kepala desanya itu mengajukan 18.000. Kalau 18.000 tidak diberi, maka akan begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya 3 juta, maka itu 6 bulan cukup diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang ajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali. Karena jumlahnya itu dimasukkan semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima.